biar ndak lama-lama. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Tak ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umaro harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umaro, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga almarhum Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mahdhar dan segenap keluarga Al-Habib almarhum Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Mahdhar, khususnya Al-Habib Umar, Habib Muhammad, Habib Alwi, abna Al-Habib Bakar Al-Mahdhar. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita masih berpegang teguh dengan orang-orang yang soleh, insya Allah selamat kita. Orang yang soleh yaitu al-ghaim bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban terhadap manusia, itu namanya orang soleh. Sholat dijaga, zakat dikeluarkan, puasa Ramadan dilaksanakan, haji jika mampu ia tunaikan, yang haram, zina, khamr, judi, narkoba ia jauhi. Selain itu sama tetangga baik, sama orang tua bakti, kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lemah dan lebih kecil cinta. Jika ia laksanakan hak Allah dengan baik, hak manusia dengan baik, maka dia disebut orang yang soleh. Karena itu orang yang soleh itu bukan orang yang pakai serban, pakai kopiah putih, tapi kurang ajar sama orang tua, tapi mengganggu tetangga, tapi menipu sana dan sini, tapi dia meninggalkan yang wajib, tapi dia melakukan yang haram. Bukan orang yang soleh, saudara. Semenjak orang tadi itu berusaha jadi orang soleh, cinta kepada orang soleh, insya Allah selamat dunia sampai akhir. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang mitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampai? Mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat, padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama, tapi nggak asli. Tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar enggak lama-lama. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Kita ulangi ya. Hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari.
Itu ciri-cirinya yang mitasi. Haditsnya banyak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati loh. Jangan kamu itu deket-deket mendukung orang-orang yang zalim. Kamu akan dibakar oleh neraka nanti, masuk neraka nanti. Jangan. Siapa orang yang zalim? Bukan hanya orang yang zalim itu adalah orang yang ngerampas harta aja. Orang yang zalim itu diantaranya yang paling zalim ada dua. Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah menipu dengan ketuhanan? Tuhan dibilang patung, Tuhan dibilang manusia, mensyirikkan Allah. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Pak, kalau ada monyet, tahu monyet ya? Tahu monyet ya? Ada fotonya monyet, dibilang ini foto bapak kamu, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kalau ada patung gambar misalnya kelihatan udelnya gemuk begitu, ini loh foto ibu kamu, tersinggung nggak? Tersinggung. Ini Tuhan, saudara. Ada patung, ini Tuhan pencipta alam semesta. Manusia dibilang Tuhan misalnya. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap ketuhanan? Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan membohongkan ayat-ayat Allah. Dibilang ayat Allah itu bohong, penista Al-Qur'an. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapapun yang berbuat zalim dan membantu kezaliman, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim tidak akan menang, tidak akan sukses, jatuh, kalah. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, jangan main-main. Hati-hati, jangan main-main. Nah, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, sayati min ba'di umara yazlimun wa yakdzibun, faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal haud. Akan datang nanti setelahku pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman. Maka siapa yang membenar-benarkan atas kebohongannya, tetap aja jadi julukannya. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia dan tidak akan sampai ke telaga haudku nanti di hari kiamat. Nggak direken sama Nabi dari kiamat. Nggak mau Nabi ngasih air telaga haud. Benci Rasulullah sama orang demikian. Hati-hati ustaz-ustaz ya. Hati-hati. Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu al-umara'a idha khalatul ulama' wa inna Allah yankutu al-ulama'a idha khalatul umara' li'anna al-ulama' idha khalatul umara' raghibu fid dunya wa li'anna al-umara' idha khalatul ulama' raghibu fil akhirah. Allah itu cinta kalau ada umara, pejabat, dia senang datang kepada ulama untuk minta nasihat, bukan minta dukungan, untuk minta nasihat. Dan Allah itu benci kepada ulama jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Kalau dia nahi mungkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, urusannya duniawi. Umara kalau cinta ulama, insya Allah cinta akhirat. Mau jadi apa kalau kepada ulama? Nasihat, bimbingan, ibadah begitu. Al-ulama umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dzalik faqad khanur rasul fahdharuhum wa'taziluhum, kata Nabi. Ulama itu adalah pembawa amanat Rasulullah. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi SAW. Paham Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, adzubabu alal adra ahab ilayya min qari'in ala abwabis sultan.
kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad SAW, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umarok. Karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah, ingin Anda menjadi ulama pilihan Allah, maka jangan ikut-ikut. Selamatkan diri Anda. Yakinlah kalau Anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat. Karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman. Walillahil izzatu wal rasulihi walil mu'minin. Siapa mencari kemuliaan dari selain Allah dan Rasulnya akan menjadi terhina dunia sampai akhirat. Paham? Paham, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana? Lah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umara itu harusnya ulama itu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umara itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya, tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat. Ya. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan.